Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Hidayatullah Ulama Blitar, program pembelajaran jarak jauh. Di sini pada pertemuan ke-12 saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah belajar pembelajaran. Jadi salah satu bagian dari belajar pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran itu sendiri. Oke, langsung saja. Dalam evaluasi pembelajaran, hakikat ataupun pengertian dari evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah dari Greenland. Evaluasi lebih bersifat komprehensif daripada tes pengukuran yang ada di dalamnya menyebut pengukuran itu sendiri. Tes merupakan bagian dari suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka mengenai kemajuan, tapi jangan terlalu berfokus pada kuantitatif juga, karena pengukuran juga bisa dilakukan dengan cara kualitatif, dengan wawancara, dengan observasi, catatan lapangan, dan lain-lain. Kemudian evaluasi bersifat kualitatif itu sendiri, ya, evaluasi adalah pada hakikatnya merupakan suatu proses pembuatan keputusan tentang nilai suatu objek. Karena berdua. Ces. Dan coba. Oke, saya lanjutkan. Kemudian hakikat fungsi evaluasi dari pembelajaran adalah ada fungsi formatif, ada fungsi sumatif, ada diagnosis, fungsi seleksi, dan penempatan. Jadi yang pertama, dalam fungsi formatif, yaitu evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses. Jadi formatif sendiri adalah penekanannya pada evaluasi proses. Di sini proses belajar tentunya yang akan dievaluasi dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian ada fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas misalkan, ataupun kelulusan. Dan laporan perkembangan belajar siswa serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian fungsi diagnosis dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik jika itu memang dipenjas, dan juga lingkungan yang mengalami kesulitan belajar misalkan. Kemudian fungsi seleksi dan penempatan ini biasanya seperti seleksi SBMPTN misalkan, itu adalah salah satu biasanya evaluasi dari penilaiannya, kemudian seleksinya bagaimana, itu adalah salah satu dari hasil evaluasi. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian tujuan evaluasi itu sendiri yaitu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk memperbaiki dan menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar pembelajaran, dan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada beberapa ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom ataupun taksonomi Bloom, yang terkenal adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah dalam ranah knowledge ataupun pengetahuan, comprehension, aplikasinya, kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Kemudian afektif adalah penerimaannya, bagaimana respon siswa, bagaimana evaluasinya, dan organisasi ataupun sosialisasinya. Dan psikomotor adalah kemampuan strategi yang berkaitan dengan gerakan tubuh ataupun bagian-bagian
mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang kompleks. Ini sangat bernuansa penjas dalam ranah psikomotor. Tapi afektif juga sangat penting dalam penjas. Kemudian ruang lingkup pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajarannya. Jadi kalau di sini adalah ruang lingkup penjas dalam perspektif domain hasil belajar. Ini adalah ruang lingkup pembelajaran dalam berbagai sistem pembelajarannya. Jadi ada program pembelajaran, ada proses pelaksanaan, ada hasil belajar. Program pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, penilaian, proses, dan hasil belajar. Pada proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan guru serta pendidik ataupun peserta didik, dan juga hasil pembelajarannya, yaitu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan jangka menengah. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Ya, ini bisa dinilai dari sikapnya, pengetahuan dan pemahamannya, kecerdasan, perkembangan jasmani, dan keterampilan. Hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, dipahami, dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian ada juga ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas, yaitu kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan pencapaian keterampilan hidup. Prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama mengukur hasil belajar yang telah ditentukan. Kemudian mengukur sampel ataupun representatif dari hasil belajar. Kemudian yang ketiga mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal-soalnya apa saja. Kemudian yang direncanakan sedemikian agar hasilnya evaluasi yang direncanakan harus sedemikian rupa hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Jadi memang harus spesifik dengan karakteristik dari peserta didik. Kemudian dibuat dengan realitas yang sebesar-besarnya. Jadi sangat layak untuk digunakan oleh sampel tertentu. Yang keenam, dapat dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Kemudian prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, yaitu jenis ataupun karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan, pengambilan sampel ataupun perilaku yang akan diukur, pemilihan jenis tipe ataupun alat evaluasi, aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, distribusi tingkat kesukaran butir soal. Kemudian dalam menentukan bentuk evaluasi, dalam menentukan bentuk evaluasi mana yang akan digunakan perlu mempertimbangkan hal berikut, yaitu karakteristik, tujuan khusus, tipe informasi, usia dan tingkat perkembangan, dan besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes. Langkah-langkah dalam pengembangan evaluasi yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi kompetensi, membuat tabel spesifikasi, menulis alat ataupun evaluasinya bagaimana, penggunaan hasil evaluasi, pengelolaan dan penafsiran, pemeriksaan hasil evaluasi, dan pelaksanaan evaluasi. Kemudian jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Ada formatif itu sendiri, sumatif, diagnosis, dan penempatan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian bisa dilakukan dengan cara kualitatif dan juga kuantitatif. Biasanya kuantitatif itu lebih bernuansa angka, dinyatakan dalam bentuk angka. Biasanya dilakukan apabila guru memberikan nilai-nilai terhadap hasil belajar. Sedangkan kualitatif sendiri biasanya digunakan untuk misalkan memahami psikologi siswa, karakteristik siswa, efektifnya. Biasanya kualitatif ini lebih bernuansa di afektifnya, di mana guru harus melakukan pengamatan, wawancara, dan lain-lain.
Kemudian jenis evaluasi menurut teknisnya yaitu tes dan non-tes. Bentuk evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa, yaitu bisa produk, bisa portofolio, bisa tertulis, bisa performa. Performa ini biasanya lebih ke olahraga juga. Sebenarnya sama proyek. Baik, itu adalah beberapa materi dari evaluasi pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan materi di video di pertemuan ke-13. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan berikan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.